Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Syahreza. Di sini saya ingin membahas tentang salah satu tokoh psikologi yang bernama Gordon Allport dan juga teori kepribadiannya. Namun, sebelum kita memulai ke pembahasan teori, marilah kita terlebih dahulu membahas siapa itu Gordon Allport. Gordon Allport adalah seorang psikolog Amerika yang lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius, yang mana ayahnya adalah seorang pendeta. Allport merupakan seorang mahasiswa yang cerdas yang menempuh pendidikan di Universitas Harvard, di mana ia meraih gelar sarjana, magister, dan doktor dalam bidang psikologi. Ia kemudian menjadi seorang profesor di Harvard, dan pada tahun 1939 ia menjabat sebagai Presiden American Psychological Association. Kemudian pada tanggal 8 Oktober 1967, Allport meninggal dunia karena kanker paru-paru. Kontribusi Allport di bidang psikologi. Karya Allport di bidang psikologi dipengaruhi oleh minatnya dalam filsafat, terutama karya William James. Ia juga tertarik dalam studi tentang agama dan menulis beberapa buku tentang topik tersebut. Allport dikenal karena kontribusinya dalam bidang psikologi kepribadian. Teori kepribadiannya menyatakan bahwa setiap orang memiliki seperangkat karakteristik kepribadian yang unik yang menentukan perilaku, pemikiran, dan perasaannya. Allport juga percaya bahwa karakteristik ini stabil dan bertahan lama seiring waktu, dan juga dipengaruhi oleh faktor biologis dan lingkungan. Allport juga menjelaskan bahwa traits dapat diukur dan dinilai menggunakan berbagai metode, termasuk kuesioner penilaian diri dan observasi perilaku. Konsep traits Allport. Mari kita gali lebih mendalam tentang konsep traits Allport. Menurut Allport, traits adalah elemen dasar dari kepribadian. Ia mengidentifikasi ada 3 jenis traits yang berbeda, yaitu cardinal, central, dan sekunder. Traits cardinal. Ini adalah traits dominan yang menentukan kepribadian seseorang. Namun, traits cardinal jarang dan biasanya hanya pada 1 atau 2 orang. Misalnya, sifat idealistis, heroik, narsisme, sadistik, dan lain sebagainya. Kemudian ada traits sentral. Ini adalah traits inti yang membentuk kepribadian seseorang. Traits sentral lebih umum daripada traits cardinal, tetapi masih memiliki dampak yang signifikan pada perilaku seseorang. Misalnya, sifat kejujuran mungkin menjadi trait sentral pada banyak orang. Dan yang terakhir namun tak kalah pentingnya adalah trait sekunder. Ini adalah traits yang hadir dalam perilaku seseorang, tetapi tidak sekonstan atau tidak sepenting seperti traits sentral. Misalnya, seseorang mungkin pemalu dalam situasi tertentu, tetapi ini mungkin bukan merupakan ciri utama dari kepribadian mereka. Allport juga percaya bahwa traits dapat menjadi umum atau individual. Traits umum digunakan oleh banyak orang, dan karena itu tidak begitu berguna dalam menggambarkan kepribadian seseorang. Di sisi lain, ada traits individual, unik bagi individu, dan dapat membantu membedakan mereka dari orang lain. Fungsional autonomi. Konsep penting lain dalam teori Allport adalah fungsional autonomi. Ini mengacu pada gagasan bahwa motif seseorang untuk berperilaku dapat berubah dari waktu ke waktu, dan bahwa mereka dapat menjadi mandiri dari motif awal mereka. Misalnya, seseorang mungkin awalnya mengejar karir di bidang hukum untuk menyenangkan orang tua mereka, atau karena mereka percaya itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Namun, dari waktu ke waktu, mereka mungkin mengembangkan minat yang tulus dalam bidang tersebut dan menjadi termotivasi oleh hasrat dan rasa ingin tahu mereka sendiri. Dalam hal ini, motif mereka untuk berperilaku telah menjadi fungsional otonom dari motif awal mereka. Allport percaya bahwa fungsional autonomi adalah aspek penting dari perkembangan kepribadian dan dapat membantu individu mencapai aktualisasi diri yang lebih besar dengan mengejar aktivitas yang benar-benar bermakna dan menyenangkan bagi mereka. Kritik terhadap teori Allport. Seperti teori lainnya, teori kepribadian Allport juga telah menjadi subjek kritik. Beberapa peneliti berpendapat bahwa fokusnya pada ciri-ciri kepribadian tidak memperhitungkan peran faktor situasional dalam membentuk perilaku. Mereka berpendapat bahwa perilaku tidak semata-mata ditentukan oleh ciri-ciri kepribadian, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan dan konteks di mana perilaku itu terjadi. Dan orang lain juga berpendapat bahwa teori Allport terlalu luas dan tidak memberikan wawasan khusus tentang perbedaan individu, meskipun teorinya mengatakan bahwa setiap orang memiliki seperangkat ciri kepribadian yang unik. Teori ini tidak menjelaskan bagaimana ciri-ciri ini berkembang atau bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor lain untuk membentuk perilaku. Meskipun ada banyak kritik, teori Allport tetap menjadi kontribusi penting bagi bidang psikologi kepribadian. Ini telah memberikan kerangka kerja untuk memahami kompleksitas kepribadian manusia dan membuka jalan baru untuk penelitian di bidang tersebut. Saat ini, karya Allport terus mempengaruhi studi kepribadian dan warisannya sebagai tokoh pionir dalam bidang psikologi tetap utuh. Sekian, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.